Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Orang Lapangan. Wacana-wacana pangan sehat dan gerakan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan seharusnya kini semakin dikuatkan. Persoalan pangan ini memang bukan hanya sebatas urusan memenuhi kebutuhan manusia untuk 1-2 generasi. Bicara pangan adalah bicara tentang jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Makanya betul apa yang dikatakan Soekarno semasa hidupnya. Soal pangan adalah soal hidup matinya suatu bangsa. Tujuan pemupukan adalah untuk menyediakan unsur hara yang kurang atau bahkan tidak tersedia dalam tanah, sehingga nantinya mampu mendukung pertumbuhan tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Memang sudah saatnya kita mulai bertani secara cerdas. Sudah saatnya kita mengelola alam dengan kearifan. Tanpa itu semua, bisa jadi lahan-lahan kita mulai tidak bersahabat dan lelah memberi manfaat. Tujuan pemupukan adalah untuk menjaga kesuburan tanah agar tanah tetap subur sehingga tanaman bisa tumbuh dengan sehat, sehingga tanaman bebas atau kuat terhadap hama dan penyakit. Pemupukan dilakukan untuk menambah ketersediaan unsur hara yang ada di dalam tanah, baik itu makro maupun mikro, yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Hal ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan daripada tanaman itu sendiri, sehingga dapat membantu meningkatkan produksi maupun produktivitas daripada tanaman yang kita tanam itu sendiri. Tanah kita tanah surga, tapi saat ini tanah surga itu sudah ada beberapa bagian yang kurang subur. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Bahkan kita sebagai petani sudah sangat menyadari ketergantungan itu. Tentu kita harus punya upaya untuk menyehatkan kembali lahan-lahan kita. Dibutuhkan kejujuran atas realitas ini, bahwa hari ini masih banyak di antara kita sebagai petani yang melakukan pemupukan anorganik tanpa dibarengi dengan penggunaan pupuk organik yang berimbang. Tujuan pemupukan dalam pertanian adalah untuk peningkatan produksi. Jadi ada bedanya, sangat beda yang padi yang telah dipupuk dengan padi yang tidak dipupuk. Sesuai rekomendasi bahwa dalam 1 hektar lahan dibutuhkan 500 kg pupuk organik. Sebenarnya ini syarat minimal sesuai bukti empiris. Pupuk organik dan pupuk non-organik sama-sama disubsidi oleh pemerintah. Tapi sebagian besar dari kita sebagai petani memang hanya konsentrasi di pupuk anorganik atau pupuk kimia, dan sering tidak tertarik dengan subsidi pupuk organik. Saya melihatnya bahwa subsidi pupuk non-organik atau pupuk kimia memang dari segi ekonomi sangat dirasakan petani, serta ada kemudahan dan harga yang terjangkau. Ini sudah sesuai dengan kaedahnya, bahwa ada kemudahan bagi petani untuk mendapatkan pupuk. Tapi kalau untuk subsidi pupuk organik, mungkin perlu ditata ulang. Kaidah pupuk organik adalah bahwa bahan mudah didapatkan di lingkungan sekitar, mudah dibuat. Seharusnya pupuk organik untuk suatu daerah tidak perlu didatangkan dari daerah lain, karena bahannya pasti tersedia di daerah itu sendiri. Kita hanya perlu memampukan diri untuk memproduksinya. Keadaannya seperti itu. Tanah kita hari ini butuh pupuk organik untuk pemulihan. Jika pupuk organik tidak mampu kita produksi dan kita tidak gunakan, saya justru bertanya, siapa sebenarnya yang butuh pupuk? Tanaman, tanah, atau petani? Tujuan dan manfaat pemupukan pada tanaman padi diantaranya bermanfaat untuk kesuburan tanah agar mampu menopang kebutuhan hara tanaman. Yang kedua, mencegah terserang penyakit karena tanaman padi sehat. Yang ketiga, memperbaiki struktur tanah. Tujuan pemupukan tanaman padi adalah
untuk memperbaiki unsur hara tanah. Kedua, memperbanyak anakan tanaman padi. Ketiga, memperbaiki pertumbuhan penghijauan daun padi. Keempat, memperkuat batang. Sejatinya tanaman bisa tumbuh tanpa dipupuk, karena di habitat aslinya, tanaman cuma butuh air, sinar matahari, dan tentu tanah untuk tumbuh. Pemupukan adalah material yang ditambah pada pupuk, pada media tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlakukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik. Jika pemupukan tidak dilakukan dengan bijaksana, berarti pupuk bukan sebagai kebutuhan tanaman. Pupuk cuma kebutuhan petani, agar tanamannya tumbuh subur, berbuah yang banyak, dan berproduksi yang banyak. Itu hanyalah ego petani. Seharusnya bertani bukan hanya sekadar memetik hasil, tapi juga menanam kebijaksanaan dan memanen kesabaran. Tentu hal ini menjadi sentuhan kritis yang terasa sensitif. Tapi apapun kondisinya, jangan pernah kehilangan kecintaan kepada pertanian. Karena kita semua adalah anak-anak cinta.